Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F. Sebelumnya saya Muhammad Akhir Rizkinanda dengan NIM Akhir 24. Saya Laila Firmandia dengan NIM 07. Saya Adisha Maulidia dengan NIM 29. Saya Arya Diraja dengan NIM 30. Kali ini kami akan membahas tentang permasalahan warga Arjasa merasa terganggu akibat sound system yang berkualitas. Kenyamanan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Namun, akhir-akhir ini, warga Kecamatan Arjasa mengeluh adanya gangguan kebisingan yang berasal dari penggunaan sound system dengan volume tinggi, terutama saat acara-acara hajatan atau hiburan malam. Kondisi ini tidak hanya mengganggu waktu istirahat, tetapi juga berdampak pada kesehatan, konsentrasi belajar anak-anak, serta ketenangan warga lanjut usia. Fenomena kebisingan ini seringkali terjadi tanpa adanya koordinasi dengan warga sekitar atau izin resmi dari pihak berwenang. Padahal, regulasi tentang batas ambang kebisingan dan waktu penggunaan pengeras suara sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian terhadap penyebab terjadinya masalah ini agar dapat ditemukan solusi yang tepat demi menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Berikut adalah beberapa analisis penyebab masalahnya. Yang pertama, adanya anggapan bahwa suara keras menambah meriah acara. Dalam budaya lokal, suara keras dari sound system kerap dianggap sebagai simbol kemeriahan sehingga semakin kencang dianggap semakin baik. Yang kedua, kurangnya sarana alternatif hiburan. Warga yang mengadakan hajatan atau hiburan mungkin tidak memiliki pilihan lain untuk meramaikan acara selain dengan sound system besar. Saya Pak Bambang. Ini RT banyak. RT Ketua RT 02 Kerajaan Arjasa. Sebelumnya Pak, mau tanya, kalau dari Bapaknya sendiri itu terganggu nggak Pak? Saya kebetulan itu juga senang musik, senang sound. Itu ya lihat-lihat dulu, kalau itu lagu-lagu yang di setel mungkin itu masih lumayan lah, artinya walaupun itu mengganggu tapi masih ada sisi baiknya, suaranya masih bisa didengarkan, dinikmati. Tetapi kalau sudah yang sifatnya itu nggak jelas, itu kalau saya bilang seandainya sungai itu bukan berarti sampahnya itu dimasukkan semua. Jadi seperti yang sekarang ini adalah hanya sampahnya saja yang dikeluarkan, tidak ada suara yang menyanyi atau yang apa, identiknya itu begitu. Kalau pihak-pihak kayak itu biasanya izin dulu atau enggak? Gimana? Biasanya kayak penyelenggara sound system itu biasanya izin dulu ke RT gitu atau enggak? Awalnya tidak konfirmasi, tapi setelah kita tegur beberapa kali, akhirnya diadakan suatu saling pengertian gitulah. Jadi dari warga sekitar itu sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sound, tetapi dengan catatan tekanan suaranya itu desibelnya itu kan juga harus lebih turun dari biasanya. Karena di wilayah sekitar sini ini kan padat sekali perumahan. Belum lagi orang tua yang sakit, belum lagi ada anak-anak yang kecil baru dilahirkan. Gitu. Jadi berharap ini ada saling pengertian. Atas nama Ibu Indah, saya memberikan RT berapa juga? Ya, RT berapa? RT 1, RT 2 kalau sini. RW 3. Atau bagi 2, RT 1 sama RT 2. Kalau sini masuk RT 2 ya. Mungkin aku tak tanya ya Mbak. Iya. Mbaknya itu merasa terganggu nggak sama kegiatan tiap minggunya dengan saya? Ya kalau pas suaranya sangat keras itu ya terganggu. Kalau cuma kadang kan ada yang sampai iya gitu, itu terganggu. Kalau cuma biasa-biasa aja. Tapi biasanya sering keras apa Mbak? Sering kalau keras itu. Biasanya kalau udah mau tidur itu kan, kadang kan nggak cepat itu ya, soalnya kan terganggu suara itu kan. Berikut ada beberapa solusi dan saran yang harus diberikan.
Yang pertama ada pemberlakuan izin acara resmi. Setiap acara yang menggunakan sound sistem wajib mengurus izin kepada RT atau RW dan aparat desa, termasuk mendatangi surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan volume dan waktu yang telah ditetapkan. Ini akan menjadi kontrol awal untuk mencegah potensi gangguan. Yang kedua ada pengawasan dan penekanan sanksi. Aparat desa, linmas atau satgas lingkungan dapat bertindak sebagai pengawas pelaksanaan aturan. Sanksi administratif seperti teguran, denda, atau penghentian acara dapat diterapkan bagi yang melanggar, guna memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. Yang ketiga ada penyediaan alternatif sarana hiburan. Pemerintah desa bisa memfasilitasi sarana hiburan komunitas seperti taman bermain, penggunaan rakyat, atau pertunjukan budaya skala kecil dengan sistem suara terkontrol. Ini bisa menjadi pilihan hiburan tanpa mengganggu lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.